Hai kawan-kawanku semua, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller Siren tahun 2016. Caklah bayangkan kalau kalian diteror sama siluman kampret yang suka kawin. Apa nggak ngeri-ngeri sedap ya kan? Kalian aturlah dulu posisi nonton yang enak biar mantap dengar ceritanya. Oke? So stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini Di awal film kita dikasih tengok sama seorang polisi dan seorang pria bertopi bernama Nix. Mereka berdua masuk ke gereja tua yang udah lama terbengkalai. Pas udah di dalam ya kan, gak disangka ternyata udah banyak mayat yang tergeletak di lantai. Gak cuma itu aja, ada banyak kepala kambing yang ditancepin di tiang-tiang. Kalau ditengok-tengok, kayaknya tempat ini baru aja dipakai sama pengikut sekte sesat untuk ngelakuin ritual pemanggilan setan. Gak tahu entah makhluk apa yang udah terpanggil sampai akhirnya mereka semua pada bermatian. Si Pak Pol nemu ada jejak kaki bekas pijaan darah. Setelah diikuti, ternyata jejaknya malah sampai ke atas tiang bangunan. Gak disangka tiba-tiba aja Nick dikagetkan sama mayat Pak Pol yang jatuh dari atas dengan kondisi mulut udah robek. Abis itu mendadak muncul seorang cewek misterius tanpa pakai sehelai benang pun. Dengan percaya diri, Nick ngedekati cewek itu dan ngasih tahu untuk jangan takut karena dia nggak akan macam-macam. Terhasut dengan ucapannya, si cewek aneh ini pun mulai mendekat. Pas udah masuk ke dalam lingkaran ritual, Nick segera ngambil gelang besi dari tas dan secara perlahan dipasangin ke kakinya. Setelah berhasil, judul film pun muncul, Siren. Adegan film kemudian pindah ke sekelompok pria yang lagi ada di dalam mobil. Orang ini berempat bernama Jonah, Max, Elliot, dan Randy. Mereka sekarang lagi mau pergi ke klub malam yang baru aja grand opening untuk senang-senang ngerayain pesta lajang Jonah. Soalnya minggu depan dia mau nikah dengan Eva, sang kekasih tercinta. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di klub malam itu. Tapi nggak disangka ternyata klub malamnya nggak sesuai ekspektasi. Mereka kecewa karena di situ nggak ada cewek-cewek cantik yang bohai. Ya karena udah terlanjur booking tempat, mau nggak mau akhirnya mereka pun pesan minuman sambil ngobrol-ngobrol ngelantur. Di saat Max lagi bayar minuman ya kan, tiba-tiba ada seorang pria asing datang ngehampirin. Dia ngasih tahu informasi rahasia tentang tempat klub malam yang lebih mantap. Dan di sana ada banyak cewek-cewek bohainya. Nggak pakai pikir panjang, Max pun nerima tawaran pria asing itu. Setelah dikasih tahu ke yang lain, awalnya mereka nggak setuju. Mereka takut diapa-apain kayak di film psikopat. Tapi demi pesta lajang Jonah sukses dan jadi kenangan yang terbaik, akhirnya mereka pun sepakat buat pergi ke klub malam itu. Biar adrenalin keluar, sebelum pergi mereka makan magic mushroom dulu. Apa nggak naik kali kena barang itu ya kan? Mana peduli lagi mereka mau dibawa kemana sama pria asing itu. Diikutin aja dari belakang walaupun jalannya gelap gulita. Setelah nempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah gede yang tampak megah. Waktu mau masuk ke dalam ya kan, ternyata betul yang dibilang pria asing itu. Ada banyak kali cewek-cewek bohainya. Beda kali dengan klub malam yang tadi. Gak cuma itu aja, ada juga pertunjukan pedas panas mantap yang ngebuat mereka betah untuk cuci mata. Setelah mereka selesai nonton salah satu pertunjukan, kemudian mereka disambut sama pemilik klub malam ini. Ternyata ya kan pemiliknya adalah si Nix, pria paranormal yang ada di awal film. Gak pakai banyak bacot, Nix ngajak mereka ke ruangan VIP yang khusus diberikan ke pelanggan baru. Walaupun sedikit curiga, tapi mereka masih ngerasa sangat senang. Sesampainya di ruangan VIP, Nix ngasih tahu kalau cuma satu orang aja yang boleh nonton pertunjukan pedas panas mantap spesial. Ya karena lagi ngerayain pesta lajang, mereka sepakat pertunjukan enak-enak itu dikasih ke Jonah. Gak pakai berlama-lama, Nix langsung nyuruh Jonah masuk ke dalam sebuah ruangan. Gak taunya di dalam dia nengok ada satu ruangan rahasia lagi. Pas udah masuk ya kan, tiba-tiba aja Jonah dikagetkan sama kemunculan seorang cewek yang cantik kali. Dia ini bernama Lily. Gak cuma cantik aja waktu Lily mulai nyanyi sambil goyangin badan, Jonah mendadak jadi terpesona. Dia seolah-olah kayak kena hipnotis.
Abis itu nggak pakai lama, dia berhalusinasi kalau lagi bermantap-mantap ria dengan Lily. Saking mantap kali yang dirasainnya, si Jonah sampai jatuh terkapar dan akhirnya jadi tersadar. Dipikir pertunjukan udah selesai, Jonah pun berniat pergi cabut dari situ. Tapi tiba-tiba aja dia ngedengar suara Lily yang minta pertolongan. Ngerasa ada yang nggak betul, Jonah berusaha nyari keberadaannya. Dan dia nengok pintunya digembok, nggak bisa dibuka. Dipikir cewek itu lagi disandera dan dipaksa kerja di klub malam. Dia langsung segera pergi keluar buat ngasih tahu ke kawan-kawannya. Jonah cepat-cepat nyuruh Randy untuk bantuin dia, sedangkan Max dan Elliot disuruh untuk nunggu di mobil. Dipaksa mendadak kayak gitu ngebuat mereka jadi kebingungan. Tapi karena Elliot barusan muntah akibat minum vodka Linta dan kelihatan udah teler, mau nggak mau akhirnya mereka pun nurutin kemauannya. Gak pakai lama, Jonah dan Randy segera menuju ke ruangan Lily. Dengan make pisau lipat, akhirnya mereka berhasil ngebebasin Lily dari ruangannya. Karena ditengok gak pakai sehelai benang pun, Jonah ngasih ke mejanya buat nutupin badan. Abis itu mereka bertiga segera pergi kabur dari sana. Gak disangka tiba-tiba aja mereka dihadang sama salah satu penjaga. Karena dipikir nyawa terancam, Randy ngasih perlawanan dan nyuruh Jonah buat segera kabur. Di saat lagi baku hantam, Lily pakai kesempatan itu untuk ngambil kunci si penjaga. Kemudian dia ngajak Jonah untuk segera pergi dari situ. Panik nggak tahu mau kemana, Lily dan Jonah terpaksa berondok ke dalam kamar mandi. Di situ Lily ngebuka gelang yang ada di kakinya dengan kunci yang tadi berhasil dicuri. Kalau kalian masih ingat dengan cewek misterius yang ada di awal film, ternyata dialah itu weh. Gak berapa lama si penjaga akhirnya datang dan nyari keberadaan mereka di ruangan itu. Waktu Jonah lagi ngintip dari sela-sela pintu, tiba-tiba Lily lompat dan ngasih serangan. Tahu kalian weh, burung dan telur dicabut dari sangkarnya. Kemudian batang leher digigit sampai koyak. Nengok kejadian sadis itu ngebuat Jonah jadi kembur ketakutan. Dia segera pergi keluar ninggalin ruangan itu. Gak pakai lama akhirnya Jonah berhasil keluar dan sampai ke mobilnya. Abis itu ya kan, gak disangka orang-orang juga pada berkeluaran panik ketakutan. Max pun segera ngidupin mobil. Di saat mau pergi dari situ, mendadak mereka nengok Randy yang juga ikutan lari kocar-kacir. Setelah masuk ke dalam mobil, Jonah nyuruh Max buat ngebut dengan kecepatan tinggi. Waktu lagi dikasih tahu kalau ada monster yang bunuh orang dengan sadis, tiba-tiba aja Elliot ditarik ke atas sama Lily. Terkejut dengan hal itu, ngebuat Max jadi panik. Mobil oleng dan akhirnya nabrak pohon. Di saat udah keluar dari mobil, mereka nengok Elliot yang terjatuh dari langit. Dan habis itu si cewek monster ngebunuh dia secara membabi buta. Bersamaan ada mobil yang mau lewat. Randy segera ngehampirin buat minta bantuan. Tapi nggak taunya mobil itu malah sengaja pula nabrakin dia. Pas tahu kalau di dalam mobil itu adalah Nix dan anak buahnya, si Max maksa Jonah untuk kabur ke dalam hutan. Dipikirnya mereka lagi diburu sama psikopat. Si Randy yang lagi terluka pergi merangkak buat berondok ke bawah mobil. Tapi ketahuan dan akhirnya dia kena tangkap. Bingung nggak tahu mau kemana, Jonah ngerasa bersalah karena udah ngebebasin makhluk ganas yang ngebuat kawannya mati. Dia sadar kalau monster itu lagi nyari keberadaannya. Tiba-tiba aja terdengar ada suara aneh. Mereka ngerasa kehadiran monster itu. Karena dipikir si monster bisa ngenali bau badan dari jarak jauh, Jonah naruh lumpur ke muka dan badannya. Abis itu mereka berondok di semak-semak. Gak berapa lama Lily pun datang. Dan gak disangka ternyata mereka berdua dilewatin gitu aja. Rencana Jonah berhasil. Setelah ditengok kondisi aman, mereka berdua lanjut nyari jalan keluar. Dan akhirnya mereka nemu restoran dekat situ. Kebetulan pula ternyata di dalam ada 2 orang polisi. Dengan tergesa-gesa, Jonah dan Max nyeritain kalau ada monster dan psikopat yang udah bunuh teman mereka. Dipikir udah aman dan bakalan dikasih bantuan, gak taunya ternyata polisi-polisi ini adalah satu komplotan dengan Nix. Salah satu polisi nelpon buat ngasih tahu keberadaan mereka. Gak pakai banyak bacot, Nix nyuruh polisi itu untuk segera bawa mereka berdua ke markas. Niat minta bantuan malah kena tangkap pula. Ya tentu aja mereka jadi kebingungan. Apa gara-gara nggak ada salam tempel dulu? Kok jadi mirip oknum di Konoha, pikir mereka. Waktu Jonah mau dimasukin ke dalam mobil ya kan, tiba-tiba Lily datang sambil ngeluarin suara nyanyian. Si Pak Pol mendadak jadi terbodok diam dan ngelepasin tahanan. Biar nggak ikutan kena hipnotis juga, Jonah make earphone agar suara godaan Lily nggak terdengar. Ditengok dari kolong mobil, ternyata Lily lagi ngebunuh polisi itu dengan sadis.
Gak nyia-nyiain kesempatan, Jonah balik masuk ke resto buat nolongin Max. Tapi karena ditodongin pistol, dia langsung nyari tempat berondok. Bersamaan tiba-tiba aja Lily ngedobrak pintu. Oh, mana ada cerita, langsung kena serang lah polisi tuh. Dipikir nggak bakal ketahuan tempat dia berondok, mendadak si Lily udah muncul di sebelahnya. Earphone dicabut dan dia bilang kalau menyukai Jonah. Dengan muka seram yang kayak gitu, ya tentu aja Jonah jadi pergi kabur. Gak tinggal diam, Lily langsung ngejar. Dengan sekuat tenaga, Jonah ngasih perlawanan. Dia berhasil ngedorong monster itu dan kemudian ngeblokir lorong pakai rak piring. Waktu Jonah berhasil keluar dan lagi nyari keberadaan Max, tiba-tiba aja dari belakang Lily muncul dalam wujud kampretnya. Jonah nggak bisa ngelawan dan akhirnya dia dibawa pergi terbang ke langit. Si Max yang terkejut nengok hal aneh itu pun cuma bisa teriak-teriak, gak bisa berbuat apa-apa. Setelah dibawa terbang jauh, Lily ngejatuhin Jonah ke dalam lubang gede. Tahu Clanway mau diapain dia di situ? Beuh, dimainkan dengan kasar kali, sampai meronta-ronta kesakitan. Jonah nggak bisa ngasih perlawanan, dia cuma bisa pasrah aja. Setelah beberapa jam kemudian, kita dikasih tengok kalau mereka berdua udah terbaring tidur karena kecapean. Gara-gara ngedengar HP bunyi, Jonah jadi terbangun dan secara perlahan dia ngambil celananya buat pergi kabur dari tempat itu. Ternyata yang nelpon adalah Eva, tunangannya Jonah. Dia nanya bagaimana keadaan pesta lajangnya, berjalan dengan lancar apa enggak. Gak mau buat khawatir, Jonah cuma bilang kalau semua aman terkendali. Dia cuma mabuk dikit aja. Gara-gara habis baterai, telepon pun mati. Jonah kemudian nyari jalan keluar dari hutan. Dia berhasil nemu tempat buat istirahat. Tapi nggak disangka ya kan, waktu Jonah masuk ke kamar, dia ditodongin pistol sama anak buahnya Nix. Tahu Clanway, ternyata dia ini dukun yang punya kemampuan menjijikkan. Dengan make lintah dari kepala otaknya, dia masukin ke dalam leher Randy. Abis itu memori ingatan tentang siksaan dan ancaman dari Nix disampaikan melalui media lintah itu. Setelah Jonah ngeminumnya ya kan, jadi tahulah dia kalau Randy lagi disandera. Nix nyuruh agar ngikutin semua perintah atau sahabatnya bakalan dibunuh. Ya nggak ada pilihan lain, akhirnya Jonah dibawa ke gereja tua, tempat ritual yang ada di awal film. Setelah masuk ke dalam, Nix ngasih tahu kebenaran tentang makhluk peliharaan yang udah dibebasinnya dari kurungan. Lily ternyata adalah jelmaan dari makhluk mitologi setengah manusia dan setengah burung yang haus akan darah dan suka kawin. Kalau ditengok dari sayapnya, lebih mirip kampret daripada burung ya kan weh? Karena Nix tahu kalau monster sirennya suka sama Jonah, jadi dia buat pancingan agar Lily masuk ke dalam lingkaran ritual, biar kakinya bisa dipasang gelang mantra lagi. Kalau rencana berhasil, dia janji bakal ngelepasin sahabatnya. Ya tentu aja Jonah pun langsung setuju dengan tawaran itu. Dia ngehampirin Randy dan janji bakalan segera ngebebasin dirinya. Lily pun akhirnya terbangun. Ditengok Jonahnya udah hilang, dia langsung pergi nyari keberadaan kekasihnya itu. Gak pakai lama, akhirnya Lily pun berhasil nemuin keberadaan Jonah. Dia langsung nyerang semua penjaga yang ada di dalam gereja. Oh, gak tinggal diam, Nix segera nyandera Jonah. Dia nyuruh si Siren untuk segera masuk ke dalam lingkaran ritual atau Jonah akan dibunuh. Pas udah masuk ya kan, Nix langsung nyuruh buat masangin gelang mantra ke kakinya Siren. Secara perlahan dengan gugup ketakutan, Jonah berusaha ngelakuin hal yang diperintahkan. Tapi tiba-tiba aja Jonah ngerasa kasihan dengan Lily. Dia minta maaf dan bilang kalau semua ini adalah jebakan demi nyelamatin sahabatnya. Setelah sepakat untuk saling kerjasama, Jonah ngebuang gelang kakinya. Dan Lily pun langsung ngasih serangan ke anak buah terakhir Nix. Gak terima dengan hal itu, ya tentu aja Nix jadi emosi marah. Waktu Jonah mau dibunuh ya kan, tiba-tiba aja Max muncul ngasih serangan. Dipikir udah aman, dia nyuruh Jonah buat segera ngebuka ikatan tali Randy. Tapi nggak disangka, di saat mereka lagi nggak waspada, tiba-tiba aja Nix masih bisa bangun. Dia langsung ngasih tusukan ke perut Max. Abis itu batang leher disayat sampai koyak. Waktu dia mau ngasih serangan ke mereka berdua, mendadak terdengar suara nyanyian Siren. Jonah segera nyuruh Randy buat nutup kuping biar nggak terhipnotis. Si Nix yang telat yang nggak bisa berbuat apa-apa. Badannya kaku, nggak bisa ngasih perlawanan. Setelah selama ini dijadikan budak untuk muasin nafsu pria hidung belang, Lily akhirnya bisa balas dendam. Dengan make ekor runcingnya, kepala otak si Nix langsung ditusuk sampai jebol.
Setelah ngucapin salam perpisahan ke Max, Jonah dan Randy segera pergi cabut dari sana. Tapi nggak taunya sebelum mereka mau keluar, mendadak Lily ngampirin Jonah buat ngasih cipokan. Abis itu dengan muka sedih dia ninggalin mereka. Di saat udah keluar dari atas gedung gereja, Lily nengok kepergian orang yang disayanginya. Abis itu adegan berpindah ke 1 tahun kemudian. Di hari itu Jonah dan Eva mau ngerayain hari anniversary pernikahan mereka yang pertama. Waktu Jonah baru siapin kamar untuk bermantap-mantap ria, mendadak dia ngedengar suara senandungan dari Lily. Setelah ditengok-tengok dari jendela, gak ada siapapun di luar. Mendadak Jonah dikejutkan dengan bayangan Eva yang ternyata udah bersiap-siap. Ngerasa kalau tadi salah dengar, akhirnya di malam itu Jonah main dengan bininya dengan ganas. Di saat udah tengah malam, Jonah terbangun karena kehausan. Biar bininya nggak terganggu, secara perlahan dia turun ke lantai bawah buat ngambil minuman di kulkas. Tapi waktu mau ke ruang TV ya kan, dia terkejut batin karena nengok Eva yang lagi tertidur di sofa. Padahal kan dia tadi lagi tidur di sampingnya. Jadi terotak kebingungan lah dia. Jonah bertanya-tanya, berarti aku tadi main beronde-ronde dengan siapa? Bersamaan si cewek yang ada di kamar turun ke bawah. Dengan panik ketakutan, Jonah langsung berondok dan ngambil pisau. Tahu kan weh, ternyata ya kan, cewek itu adalah Siren. Waktu Jonah mau ngasih serangan dari belakang, mendadak dia jadi teringat kalau dia adalah Lily, kekasih gelapnya di pesta lajang tahun lalu. Dengan gugup ketakutan, Jonah ngasih tahu kalau dia udah nikah. Secara pelan-pelan dia nyuruh untuk pergi ninggalin rumahnya. Waktu lagi dibawa keluar ya kan, mendadak Eva terbangun sambil menjerit kaget. Hal tersebut ternyata ngebuat Lily jadi marah. Dia berniat ngebunuh cewek yang udah ngerebut kekasihnya. Dengan berteriak mohon-mohon, dia minta agar bininya segera dilepasin. Dengan imbalan Lily boleh ngebawa dirinya pergi. Di penghujung film kita dikasih tengok kalau Jonah dibawa terbang ke langit. Eva teriak-teriak menjerit nangis. Tapi percuma aja, lakinya udah hilang diculik monster. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur film horror thriller Siren tahun 2016. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kalau udah punya pasangan, jangan terlalu baik dengan lawan jenis yang baru dikenal. Takutnya sor pula dia nanti. Dengan berbagai cara, dia bakal ngerebut kalian dari pasangannya sekarang. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.